Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril bayamin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sahabat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita saling mengingatkan untuk memuji dan memuja Allah Taala atas limpahan karunia serta nikmat-Nya lah kita dapat duduk bermajelis bersama mengkaji dan mempelajari agama kita, dan kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berselawat kepadanya sebagai bukti cinta kita kepada beliau, dan berselawat kepadanya maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya shalatan wahidah sallallahu 'alaiha biha 'asyarah." Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Imam Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala mengatakan, salawat Allah kepada hamba-Nya adalah Allah memudahkan urusannya dan memberkahi apa yang dia lakukan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada miskomunikasi tentang hadis yang kita sebenarnya pekan ini. Maka kami berpikir bahwasanya hadis yang ke-19, hadis yang ke-9, ternyata ketika kami membuka kembali kitab yang kita lakukan kajian, ternyata kita telah selesai dari hadis yang ke-7, yaitu ad-dinun nasihat, dan kita lanjut, dan hari ini baru kita masuk ke hadis yang ke-8. Kita telah menyelesaikan hadis yang ke-7 tentang ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dan hadis yang ke-9, hadis yang ke-8 hari ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia dan juga masuk dari anak seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah adalah sahabat yang mulia yang masuk dalam kategori sighar sahabat, sahabat-sahabat yang kecil. Jadi kalau kita membagi sahabat menjadi dua, ada namanya kibar sahabat, sahabat-sahabat yang besar, ada namanya sighar sahabat. Di antara sighar sahabat selain Abdullah bin Abbas, kemudian selain misalnya Ali bin Abi Thalib, juga jelas ya? Baik, termasuk juga adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqabilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka juga bersaksi
bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan mereka menunaikan atau mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan juga mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dan apabila mereka melakukan hal tersebut, yaitu 3 hal penting: bersyahadat, kemudian menunaikan salat, dan mengeluarkan zakat, maka hal tersebut, masya Allah, maka hal tersebut menjadikan mereka terjagalah darah-darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Islam. Hak-hak Islam misalnya terjaga dalam mereka, tapi ketika mereka membunuh dengan sengaja dan sebagainya, maka juga mereka akan dilakukan qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kita menjelaskan biidznillah satu persatu biidznillah ta'ala. Hadis ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mengucapkan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ketika perkataan aku diperintahkan, otomatis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masuk dalam perintah tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga masuk ke dalam bagian dari orang yang terkena perintah tersebut. Dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sebagian orang yang tidak membaca syarah atau penjelasan hadis ini, mereka spontan ketika menerjemahkan secara bebas tanpa didasari dengan ilmu bahasa Arab yang baik, maka mereka akan mengatakan Islam ini keras. Kenapa? Masa tidak sholat maksud kita dibunuh? Maka kita katakan kata qatala yuqatilu itu berbeda dengan kata qatala yaqtulu. Saya ulangi, kata qatala yuqatilu itu berbeda dengan kata qatala yaqtulu. Walaupun keduanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sama-sama artinya membunuh dan dibunuh. Kenapa bisa demikian? Karena kekurangannya bahasa kita. Kekurangannya dan sedikit minimnya bahasa Indonesia. Dan sering saya ingatkan jemaah sekalian bahwasannya teruslah belajar bahasa Arab. Maka tidak heran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha nisfun min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, setengah dari agama kalian. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab kemudian menerjemahkan sesuatu tanpa background bahasa Arab yang kuat, maka dia akan membuat sesuatu yang menerjemahkan dengan sesuatu yang ajaib. Apatah lagi ketika dia berani menafsirkan dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tanpa mempelajari ilmu tafsir. Akhirnya dia akan menerjemahkan fawaidul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, kemudian diberhenti dengan mengatakan kalau begini jangan sholat, karena kalau saya sholat saya akan celaka. Kenapa bisa terjadi demikian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'allamtul lughal arabiyyah min Bani Hanifah 20 sana. Saya mempelajari bahasa Arab dari Bani Hanifah itu selama 20 tahun. Beliau ulama yang terkenal dengan kekuatan bahasa Arabnya. Dalam kitab beliau dalam ilmu bahasa, misalnya ada kitab
Diwan Asy-Syafi'i, kitab Diwan Asy-Syafi'i, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat yang ditulis dalam bagan-bagan syair, karena ilmu bahasa khususnya dalam bagan seperti ini terbagi menjadi dua. Ada namanya an-nathru dan ada namanya asy-syi'ru. Ketika asy-syi'ru diganti kasrah menjadi fathah asy-sya'ru, maka artinya rambut. Jadi sama seperti ketika saya mengatakan hinqatun dengan khamqatun. Sama ketika juga saya mengatakan salamun dengan sulamun dengan silamun, langsung berbeda artinya. Dan itulah keunikan bahasa Arab. Itulah keunikan bahasa Arab yang dengannya kita harus terus belajar bahasa Arab. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kekuatan bahasa Arab yang begitu kuat, di antara nasihat-nasihat beliau dan sejarah beliau dalam belajar bahasa Arab, beliau mengatakan, saya belajar bahasa Arab dari Bani Hanifah selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tidak cukup kita belajar bahasa Arab itu hanya 5 tahun kemudian kita mengklaim diri kita ahli bahasa Arab. Tidak cukup. Orang yang semakin belajar bahasa Arab, dia akan melihat bahasa Arab ini ternyata seperti segitiga terbalik yang tidak ada ujungnya. Jangankan dalam hal-hal yang besar, sampai huruf khafat saja ada perbedaan pendapat berapa jumlahnya. Dan penyebutan huruf khafat itu sendiri, apakah yang tepat huruf khafat atau huruf jar? Dan hal-hal simpel seperti ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Makanya kalau kita misalnya belajar ilmu bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya dari matan Al-Jurmiyah, kita akan mendapati huruf khafat itu ada 15 sebagaimana Imam Al-Qallawi menyebutkan dalam Nawab beliau mengatakan wa min hurufil khafdi wal yamin ila wa an wa fi wa rubba wal ma wa ala wal kaf wa lam wa waw wa ta wa mud wa mud wa la'alla hatta. Ada berapa? 15. Nah, ada 15. Kalau kita buka misalnya kitab Qawaidul Arabiyah yang dikarang oleh Syekh Fuad Ni'mah, maka kita akan dapati beliau menyebutkan ada 17. Kalau kita buka misalnya Alfiyah Ibnu Malik, kita akan dapatkan disebutkan 20. Nah, lihat, baru huruf khafat, belum huruf-huruf yang lain. Baik. Jadi kalau orang tidak cukup dalam menerjemahkan sesuatu, maka ketika menerjemahkan sesuatu, apalagi hal-hal tersebut berhubungan dengan agama kita, misalnya menerjemahkan Al-Quran, maka kita butuh yang namanya syarah Al-Quran. Misalnya kita lihat bagaimana penjelasan para ulama kita tentang ayat yang dimaksudkan tersebut. Misalnya kita mau cari penjelasan tentang bahasanya dalam kitab tafsir, maka boleh kita buka tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain cukup tipis. Kalau kita fokus, insya Allah tidak sampai 2-3 hari sudah tamat. Baik, tipis. Bagi yang mau membaca, baik. Kalau misalnya kita mau naik sedikit, misalnya tafsir yang lengkap, misalnya di dalamnya ada asbabul nuzulnya, di dalamnya ada syawahidnya, baik syawahid berupa Al-Quran, berupa hadis maupun syair dan lain sebagainya, atau di dalamnya juga ada riwayat-riwayat yang dinukil dari berita-berita Israiliyat, maka bisa kita membuka tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang kurang lebih yang kami punya
cetakan Ibnu Jauzi ada 14 jilid, ada 14 jilid. Baik. Dan ketika kita membaca ayat, maka boleh kita bisa melihat asbabun nuzulnya. Jangan kita mengatakan menurut saya, ini musibah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat, kemudian kita mengatakan menurut saya ayat ini begini, menurut saya ayat ini begitu, maka kita akan mendapati sesuatu kekeliruan karena kita tidak kembali kepada bagaimana penjelasannya para ulama kita ketika menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca hadis dan kita menerjemahkan secara letter saja, maka kita akan dapati kekeliruan kita dalam menerjemahkannya. Termasuk hadis ini. Ketika kita tidak membaca syarahnya, kemudian kita menerjemahkan, kita akan mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh seluruh manusia sampai mereka harus bersaksi. Kenapa kita terjemahkan seperti itu? Karena kita tidak bisa membedakan antara qatala yuqatilu dengan qatala yaqtulu. Dengan qatala yaqtulu. Perbedaannya di mana? Maka kita akan jelaskan insyaallah taala. Dalam hadis ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatila. Dan Nabi SAW tidak mengatakan umirtu an aqtulu. An aqtula. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatila. Dan tidak mengatakan umirtu an aqtula. Jikalau seandainya ini tidak mungkin, karena Nabi SAW itu ahli bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam Adabul Arab, bahwasanya ada sebuah riwayat, Allah Taala alam, saya sendiri tidak tahu apakah hadisnya ini sahih atau tidak. Mungkin jemaah yang pernah dengarkan bisa mencari tahu ulang, yaitu riwayat tersebut mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana afsahul Arab bila anni minal Quraisy." Saya orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya dan saya berasal dari keturunan Quraisy. Wallahu taala alam, saya sendiri tidak pernah melihat hadis ini dalam kitab hadis langsung. Kami hanya mendapati di dalam kitab silsilah lughah Arabiyah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an aqtulan nas, maka tentu ini akan menjadi bumerang bagi orang Islam. Orang-orang di luar Islam akan mengatakan Islam itu keras. Buktinya tadi Nabi memerintahkan untuk membunuh seluruh orang yang tidak bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahan satu-satunya sembahan dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan umirtu an aqtulan nas, tapi mengatakan umirtu an uqatila. Aku diperintahkan untuk uqatila. Dan uqatila ini kalau kita terjemahkan yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia, wallahu taala a'lam, mungkin bisa kita mengatakan dengan uqatila dengan kata memerangi, dengan kata memerangi dan bukan membunuh. Dan mungkin kata memerangi dan membunuh sekilas mungkin memiliki makna yang sama, tapi kami pribadi memilih bahwasanya kata memerangi ini lebih luas dan tidak bermakna semua perang harus membunuh. Semua perang harus membunuh. Baik, kita akan jelaskan insyaallah taala dengan kaidah bahasa Arab, pendekatan kaidah bahasa Arab insyaallah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata uqata la yuqatilu artinya memerangi. Ketika kita memerangi seseorang, kita memerangi dia karena ada perbuatan atau hal-hal tertentu yang menyebabkan kita memeranginya. Kita memeranginya. Sedangkan qatala yaqtulu membunuh, bisa saja orang membunuh karena tidak ada sebab. Bisa jadi dia memanah, tiba-tiba ada orang lewat, kena kepalanya, mati. Itu namanya qatala yaqtulu. Atau bisa saja juga karena sebab. Tapi kebanyakan qatala yaqtulu itu digunakan dalam hal-hal tanpa ada sebab. Sedangkan qatala yuqatilu dia melakukan sesuatu karena ada sebab. Karena ada sebab. Sebagaimana ketika orang-orang kufar mereka menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang mencari kebenaran, maka Allah mengatakan qatalahumullah. Dan Allah tidak mengatakan qatalahumullah, tapi Allah mengatakan qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran dari orang lain yang ingin mencari kebenaran. Ingin mencari kebenaran. Dan begitu pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan untuk memerangi manusia disebabkan karena ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mereka lalai dan meninggalkannya. Apa perbuatan-perbuatan tersebut? Yang pertama, karena mereka tidak bersyahadat. Mereka tidak bersyahadat. Yang kedua, mereka tidak mendirikan sholat. Dan yang ketiga, mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Apakah semua peperangan, semua yang harus diperangi, semua yang diperangi harus dibunuh? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka ketika kita melihat misalnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Uqatilu man yufarriqu baina as-salati waz zakat." Saya akan memerangi siapa yang membedakan antara salat dengan zakat. Pertanyaannya, apakah beliau mengirim pasukan untuk membantai hadis? Jawabannya tidak. Beliau mengirimkan pasukan sebagai ijbar lakum, beriman kepada mereka, keluarkan zakat. Jika tidak, maka berbeda cerita. Tapi kalau mereka keluarkan zakat, maka tidak terjadi pertumpahan darah. Begitu pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia selama manusia tersebut jikalau mereka bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahannya dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat, maka peperangan ini tidak berlaku lagi. Peperangan ini tidak berlaku lagi. Dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai suatu peperangan kecuali mengirimkan utusan. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan kepada pemimpin Romawi yang bernama Heraklius dalam bahasa mereka. Begitu pula mengirimkan utusan ke Persia. Begitu pula mengirim utusan ke raja-raja yang lain. Dan isi surat tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aslim taslam, yu'tikallahu ajran marratain." Berislamlah maka engkau akan selamat dan Allah akan memberikan balasan 2 kali lipat. Kenapa balasannya 2 kali lipat? Karena yang pertama adalah mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau mereka tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, misalnya Persia, misalnya mereka Majusi, maka para raja yang masuk Islam otomatis para pengikutnya akan mengikuti. Makanya kalau kita menangkap ular, itu kepalanya yang dipegang, bukan badan apalagi ekornya. Pasti dia balik menyerang. Tapi kalau kepalanya sudah dipegang, badan beserta seluruh ekornya akan mengikuti.
Kalau tidak percaya, silahkan dipraktekkan. Nah, silahkan dipraktekkan. Pegang bulan, pegang saja badannya. Tunggu 1 detik saja, insya Allah nyawa melayang. Nah, jadi Nabi SAW mengirimkan utusan, dan Nabi SAW dan dalam Islam tidak ada sejarah Islam memulai peperangan. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu keras, berdakwah dengan pedang. Maka kita katakan, jika Anda mengetahui historinya, sejarahnya, maka Anda akan tahu bagaimana dahsyatnya kemuliaan Islam. Islam tidak pernah memulai dengan peperangan. Hanya Islam memulai dengan negosiasi. Sampaikan, berikanlah peluang untuk kami sampaikan agama ini dengan membawakan kebenaran. Jikalau tidak, maka perang. Jikalau tidak, maka perang. Jadi makanya antara Ibnu Shaddad dalam sebuah syair, beliau mengatakan, wa idza tuliqa bijahilin fajhal. Jikalau engkau bertemu dengan orang-orang bodoh, maka bersifat bodohlah. Wa idza tuliqa bidzalimin fadlan. Jikalau wa idza tuliqa bidzalimin kun zaliman. Jikalau engkau bertemu dengan orang-orang keras, maka bersifat keraslah. Bersifat keraslah. Jikalau ditawarkan suatu keinginan dan mereka menolak dan memilih mengangkat senjata, maka silahkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Allahu ta'ala a'lam. Nah, jadi ada negosiasi mengirimkan utusan, negosiasi dan sebagainya. Kalau tidak, memilih jalan perang, ya terpaksa perang. Dan dalam Islam ketika memulai awal penggempuran itu disebut dengan futuhat, dan penggempuran tersebut bukan karena memilih perang, tapi futuhat jemaah sekalian harus dipahami baik-baik. Sebagian orang-orang liberal mengatakan bahwasanya Islam memulai dengan pedang, membuka negeri-negeri dengan pedang. Maka perlu diluruskan bahwasanya futuhat, pembukaan negeri itu bukan peperangan. Jadi pertama, negeri tersebut ditawarkan dakwah. Jika mereka menolak, maka dikirimkan pasukan untuk menengahi. Jika mereka terima, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. 2 kasus dan contoh berbeda kepada Heraklius dengan Fir'aun. Heraklius adalah penyebutan raja untuk negeri Romawi, dan Fir'aun penyebutan raja untuk negeri Mesir. Nabi SAW ketika mengirimkan utusan kepada Mesir dan mengajak untuk mereka perlu memeluk agama Islam. Jikalau mereka tidak mau memeluk agama Islam, maka jangan menghalangi para pendakwah masuk untuk mendakwakan agama di negeri ini. Dan mereka menerima. Bahkan raja tersebut mengirimkan seorang wanita tercantik di kerajaannya yang bernama Maryam bin Kibti, yang kemudian diperistri oleh Nabi SAW. Dari Maryam lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Dan ketika Ibrahim meninggal dunia, terjadilah gerhana matahari. Orang-orang Arab jahiliyah terdahulu memahami bahwasanya jikalau gerhana terjadi itu karena meninggalnya orang-orang besar atau lahirnya orang-orang besar. Maka Nabi SAW ketika berkhutbah mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan 2 ayat atau tanda kebesaran di antara tanda-tanda Allah. Tidak terjadi gerhana baik matahari maupun bulan karena meninggalnya orang-orang besar atau lahirnya orang-orang besar. Jadi ini menjadi dalil membantah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang beranggapan bahwasanya gerhana matahari dan bulan itu terjadi karena hal-hal seperti yang mereka bayangkan. Baik. Dan apakah terjadi peperangan di kota Mesir? Jawabannya tidak. Kembali kepada Romawi. Mereka menolak dakwah tersebut. Bahkan surat Nabi SAW dirobek
dirobek oleh pemimpin mereka di kala itu, dan mereka memilih untuk mempertahankan diri dan berperang, dan tidak boleh ada agama yang masuk. Akhirnya kaum muslimin diperintahkan untuk menggempur ke negeri Romawi. Nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Romawi berhasil ditaklukkan. Romawi berhasil ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dengan Persia. Dari masa Nabi SAW sudah dijempur, tapi tidak tembus. Nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Persia berhasil ditaklukkan. Ketika berhasil ditaklukkannya Persia, maka orang-orang Persia mengirim satu mata-mata untuk pura-pura masuk Islam yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian beliaulah yang menikah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang memimpin salat subuh radhiyallahu taala anhu. Baik, kita kembali. Jadi dia sudah sebutkan bahwasanya hadis ini menggunakan kata qatala yuqatilu dan bukan qatala yaqtulu. Harap dipahami baik-baik. Jadi hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Maka Nabi SAW masuk dalam bagian orang yang mendapatkan taklif dengan perintah ini. Nabi SAW menjadi orang yang mendapatkan taklif, beban perintah ini. Jikalau Nabi SAW mendapatkan beban perintah ini, maka apatah lagi kita yang bukan Nabi. Kita yang bukan Nabi. Sekelas Nabi SAW masuk dalam perintah ini, maka menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kalau sudah kiai itu tidak perlu sholat. Kenapa Pak Kiai tidak sholat? Oh, saya sudah berzikir maka saya sudah sholat. Mana dalilnya? Faqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita katakan tidak tepat. Tidak tepat. Jadi sekelas kiai, sekelas ulama, sekelas al-allamah dan siapa saja wajib menjaga sholat lima waktu. Wajib menjaga sholat lima waktu. Jangan beranggapan bahwasanya kalau saya sudah haji maka semua rukun saya sudah penuhi maka tidak perlu sholat. Kita katakan ini keliru. Ini keliru. Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW sholat malam, yang dimana sholat malam adalah sunnah sebagaimana sunnah-sunnah lainnya. Kalau sunnah saja beliau jaga sampai bengkak-bengkak kakinya, apatah lagi sholat wajib. Apatah lagi sholat wajib. Kalau sholat wajib menjadi taklif kepada Nabi SAW, maka selain Rasulullah SAW itu lebih wajib, pantas untuk dijaga. Karena kita akan dapat fitnah di antara fitnah yang mungkin sudah terjadi di masa kita jemaah sekalian. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau saya sudah sampai kepada manzilah-manzilah tertentu dalam ilmu tarekat misalnya, maka sudah gugur kewajiban sholat. Kita katakan ini tidak benar. Ini tidak benar. Sholat sampai kita kemudian disolatkan. Sampai kita kemudian disolatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan teruslah menyembah Tuhanmu sampai datang al-yaqin atau kematian kepadamu. Dan bagaimana dahsyatnya salat tersebut jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakratul maut sebagaimana kisah yang kami sebutkan tadi, yang ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang saat ini kuburannya di Iran itu dibangun semewah-mewahnya, kemudian ditawaf oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah karena mereka menganggap pahlawan karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka kita katakan semoga Allah memberkati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan semoga Allah melaknat siapa saja yang mencela Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sakratul maut, setelah beliau ditikam 3 hari beliau sakratul maut, sekarat, maka beliau sebagaimana disebutkan oleh sebagian besar para sahabat, di antaranya anaknya beliau sendiri, dan begitu pula dengan Abdullah bin Abbas dan para sahabat lainnya. Kami setiap kali mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau bertanya kepada kami. Beliau bertanya kepada kami bahwasanya apakah salat telah masuk? Syuf, perhatikan. Apakah salat telah masuk? Artinya sudah masuk waktu salat. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada beliau, kami sudah selesai salat ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab marah, dan beliau marah karena mereka tidak membangunkannya dan mempapanya, papa, ya, mempapanya untuk sholat. Maka beliau marah dengan mengatakan, la Islam liman farada sholat. Tidak ada orang yang meninggalkan sholat itu bukan orang Islam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wala hadza fil Islam liman farada sholat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Lihat para sahabat praktek mereka dalam menjaga sholat 5 waktu. Mereka khawatir jikalau meninggalkan sholat, bahkan keterlambatan mereka khawatir jangan sampai ketika terlambat untuk berdiri beribadah kepada Allah, maka Allah melambatkan segala urusan mereka. Karena jika kita melambatkan urusan kita kepada Allah, maka Allah pun akan menghalangi, memperlambatkan segala urusan kita kepada makhluknya. Maka mereka khawatir kalaulah begini keadaan posisi para sahabat, maka Umar bin Khattab dalam keadaan sakratul maut khawatir untuk meninggalkan sholat. Padahal mungkin kita secara ilmu fikih kita akan mengatakan, ya, ada uzur, silakan sholat di rumah dan lain sebagainya. Tapi dia Umar bin Khattab prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan keluar kata-kata indah dari lisannya. Beliau mengatakan, la Islam liman taraka shalah. Orang yang meninggalkan salat itu bukan orang Islam. Maka tidak heran para ulama kita berbeda pendapat hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara global, maka orang tersebut kafir. Orang tersebut kafir. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang mau sholat bersyahadat ulang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-aqdu bainana wa bainal Islam tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Kemudian diperincikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi 3. Orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat jahdan, sengaja memang dia tinggalkan sholat, walaupun dia tahu sholat itu wajib, dia tinggalkan memang. Kenapa tidak sholat? Saya malas sholat, saya beranggapan sholat itu tidak penting dan lain sebagainya. Anda tahu wajib? Nah wajib, tapi saya tidak penting bagi saya. Maka kita katakan orang ini kafir. Sebagaimana keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Anda tahu sholat wajib ya? Tahu. Kenapa tidak sholat? Lagi tak bagus waktu, lagi malas, lagi begini dan begitu. Kalau puasa, dia puasa dan sebagainya. Pas sholat untuk malas misalnya, maka kita katakan orang ini dia harus dihakimi oleh hakim, yaitu dicambuk, diberikan peringatan, dicambuk dan sebagainya sampai dia sholat. Yang mencambuk bukan kita masing-masing, tidak, tapi dikembalikan kepada umarah, kepada para pemimpin,
kepada para pemimpin. Hanya disayangkan negeri kita berhukum dengan hukum demokrasi dan bukan hukum yang sejalan dengan hukum Islam. Walaupun ada beberapa poin-poin di negeri kita, alhamdulillah kami pribadi melihat sejalan. Misalnya pembagian harta warisan masih menggunakan pembagian hukum Islam. Baik, tapi tidak secara menyeluruh. Baik, maka orang-orang seperti ini maka dia dibawahkan atau diarahkan kepada bulan umur dan hukumannya dicabut sampai dia sholat, diberikan hukuman sampai dia sholat. Kemudian yang ketiga, dan orang seperti ini tidak dicap sebagai kafir, tidak dicap sebagai orang kafir. Pahami baik-baik, jangan sampai ada yang salah menukil perkataan kami. Yang ketiga, jadi orang yang kedua, orang yang pertama tadi dicap sebagai orang kafir, sebagaimana keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu al-ahdu bainana wa bainal islam tarkus shalah wa man taraka faqad kafar, yaitu orang yang meninggalkan salat jahdan dengan sengaja, walaupun dia tahu salat itu wajib dan sebagainya, tapi dia tidak mau melaksanakannya tanpa ada uzur dan sebagainya, maka orang ini bisa disebutkan sebagai orang kafir. Yang kedua tadi, orang yang tahu kewajiban salat tapi malas. Orang yang tahu kewajiban salat tapi malas, maka ini tidak dicap sebagai kafir. Ini tidak dicap sebagai kafir, dan orang ini dibawahkan urusannya kepada pemimpin negeri tersebut. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan salat karena jahilan. Dia bodoh dengan masalah tersebut. Dia mungkin mu'allaf, tidak tahu kalau salat itu wajib. Atau misalnya dia lahir dari rahim wanita muslimah hanya di tempat yang dimana orang-orang di sekelilingnya awam dan tidak tahu kewajiban sholat. Dan masuk dalam bab juga orang-orang yang baru masuk dakwah kepada mereka dan mereka tidak tahu bagaimana mewaktu sholat, waktu-waktu sholat. Nah, kenapa Anda tidak sholat dulu? Dia mengatakan, saya tidak tahu sholat dulu itu yang pertama. Mungkin karena dia mu'allaf atau dan sebagainya, maka kita katakan orang ini dia butuh ta'lim, pengajaran dan pendidikan, dan ini dicap sebagai kafir. Ini rincian dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan lihat bagaimana dahsyatnya para ulama kita dalam merincikan sesuatu. Kita kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk senantiasa memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahannya. Tadi kita sudah dahulukan penjelasan tentang sholat. Seharusnya kita menjelaskan dulu ini, baru kita lanjutkan tentang penjelasan sholat. Tapi tidak masalah, kita lanjutkan, kita dahului dengan penjelasan tentang sholat, kemudian kita memperoleh kembali penjelasan tentang istishhad atau syahadah. Jadi kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Baik, ini Syekh Bilal kasih tadi waktu Isya 19.40. Betul ya? 19.40 ya? Berarti sisa 3 menit. Nah, ini cepat ini. Jam saya kalau 19.37. Nah, baik. Tidak mengapa kita ambil kata yashhadu di sini. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Hatta di sini jemaah sekalian menjadi khilaf di kalangan para ulama kita, apakah hatta bermakna ghayah atau hatta bermakna ta'lil. Dan kata hatta ini dalam bahasa Arab menjadi 5 posisi. Menjadi 5 posisi dalam bahasa Arab. Bisa menjadi hatta sebagai harf jar. Bisa juga menjadi hatta sebagai adawat nasb. Bisa juga menjadi adawat ta'lil, dan bisa juga menjadi adawat ghayah. Bisa juga menjadi adawat ghayah. Dan yang satu saya lupa. Baik. Jadi hatta di sini menjadi khilaf antara para ulama kita, apakah dia bermakna
ghayah atau ta'lil. Ghayah atau ta'lil. Perbedaan antara ghayah dengan ta'lil, kalau ghayah adalah sesuatu yang jikalau telah sampai maka jatuhlah gugurlah kewajiban tersebut. Gugurlah kewajiban tersebut. Sedangkan ta'lil dia terus menerus. Dia terus menerus. Jadi kalau misalnya dalam hadis ini kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi. Jadi mereka terus ketika sudah bersaksi, terus mereka diajarkan pendidikan tentang syahadatain tersebut. Jika mereka sudah paham, maka terus mereka diajarkan tentang rincian-rincian pembagian dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, kata Nabi SAW, innaka satati qauman min ahlil kitab, engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Maka awal ma tad'uhu ilaihim, hal yang paling pertama harus engkau ajarkan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa innahum a'taruka lidzalik, jikalau mereka mendengar dan taat kepadamu, fa'allimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin fi yawmin wa lailah. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang terus berlangsung. Jadi kalau mereka sudah bersyahadat, maka tidak cukup sampai di sini. Itu kalau katanya bermakna ta'lil. Tapi kalau katanya bermakna ghayah adalah ketika mereka sudah bersaksi, ya sudah jatuh kewajiban kita. Jatuh kewajiban kita. Dan hatta di sini yang kami pribadi melihat lebih tepat, sebagaimana juga disebutkan dilakukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya hatta di sini sebagai ta'lil dan bukan ghayah. Sebagai ta'lil dan bukan ghayah. Yang kedua, bukti menunjukkan bahwasanya hatta ini sebagai ta'lil adalah bertemunya hatta dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa? Ada kasus tiba di sini. Menjadi berapa? 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madi dia menunjukkan kata kerja bentuk lampau, sesuatu yang telah terjadi. Kalau fi'il mudhari' dia menunjukkan kata kerja untuk sesuatu yang hadir, yang sementara berlangsung. Dan kata kerja yang ketiga itu fi'il amar yang menunjukkan tentang perintah. Nabi SAW mengatakan yashhadu. Kata yashhadu ini kira-kira fi'il apa? Fi'il apa kira-kira? Fi'il apa? Nah, fi'il mudhari'. Apa maknanya? Syahida. Syahida yashhadu. Fa'ila yaf'alu. Bab yang keempat. Bab yang keempat dalam auzan sarfiyah, yaitu syahida yashhadu. Kata Nabi SAW, yashhadu, dan menunjukkan istimrar. Jikalau mereka sudah bersaksi, maka persaksian itu terus mereka jaga dan mereka lakukan pembuktian dalam persaksian tersebut sampai mereka meninggal dalam keadaan persaksian tersebut. Jikalau ada orang masuk Islam, kemudian berjalannya waktu 1-2 hari lah misalnya sebelum dia meninggal, dia murtad keluar dari Islam, maka tidak wajib baginya sholat, tidak wajib baginya disolatkan, dan tidak wajib baginya didoakan. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka ketika ada orang mukmin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian terus berjalan, dia jaga ibadah-ibadahnya, pembuktian sebagai seorang
mukmin sampai ketika dia meninggal dunia, maka kita memiliki kewajiban kepadanya. Apa kewajiban kepadanya? Kita wajib memandikannya, kita mengkafaninya, mensolatkannya dan mengantarnya ke kuburnya dan mendoakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ciri-ciri orang mukmin itu mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan tidak lupa pula mendoakan para sahabat sebagai sabiqun al-awwalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka mengatakan, mendoakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, baik muhajirin dan ansar dan orang-orang yang meninggal sebelum kita dan mereka meninggal dalam keadaan beriman, maka masuk dalam keumuman doa tersebut. Maka yashhadu adalah orang yang bersaksi, dan persaksian tersebut adalah istimrar, terus berlangsung persaksian tersebut. Artinya bukan dia ucapkan terus-menerus, bukan, tapi setelah dia mengucapkan hari ini saya bersaksi bahwasannya Allah adalah Subhanahu dan Muhammad adalah utusannya, maka dia istiqamah dengan perkataan ini sampai kematian datang menjemputnya. Maka orang tersebut jaminannya adalah surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang pemuda bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan 'anhu kaifa." Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya dalam Islam ini satu saja perkataan, yang perkataan ini tidak mungkin saya bertanya kepada orang selain engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah dengan perkataan tersebut. Buktikan ketulusan kita perkataan tersebut dengan perbuatan kita. Maka ketika kita istiqamah dengan perkataan kita, dengan kita buktikan pembuktian kita bahwasanya kita ini benar membuktikan apa yang telah kita ucapkan, maka jamilannya adalah surga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga kelak bersama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kita cintai dan kita ridhoi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan ini sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang mendoakan kebaikan terhadap para sahabat dan orang-orang yang telah datang mendahului kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan kehidupan yang indah, yang dengannya lisan-lisan kita mampu bersaksi di hadapan Allah di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita lanjutkan insyaallah hadis ini nanti di pekan yang pertama di bulan depan bismillah taala. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.